Shalom. Shalom. Selamat pagi, saudara-saudara. Kami bersyukur Februari jalan terus. Bentar lagi, 2 hari lagi, dunia merayakan Hari Kasih Sayang. Bagi kita, setiap hari adalah Hari Kasih Sayang. Karena kita dipenuhi dengan kasih Kristus, dan kasih Kristus itulah yang mendorong kita untuk mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Amin. Hari ini saya pakai pakaian dinas, saudara-saudara, karena setelah khotbah nanti sebelum 7:30 saya sudah harus ada di balai desa dalam rangka sebagai rohaniawan yang mendampingi calon panitia pemilu dari agama Kristen yang pasti ketika dilantik harus mengucapkan sumpah jabatan. Dan sebagai rohaniawan saya diminta untuk mendampingi mereka. Sehingga setelah khotbah menjelang 7:30 saya sudah harus meninggalkan ibadah. Nah, saya harus terima karena ini tugas negara dan menjadi kehormatan bagi kita untuk bisa tampil di forum yang sangat bersejarah di Indonesia ini, khususnya di desa. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah raya pagi ini. Pertolongan kita datang dari Tuhan, Pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan yang memenuhi kita semua dengan seluruh kepenuhannya. Ibadah raya pada pagi hari ini kita tapiskan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah ke atas saudara-saudara sekalian dan terimalah dengan penuh iman dan sukacita Tuhan rahmat, kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum saya serahkan ke Ibu Yeni, karena saya nanti harus berangkat ke balai desa, saya ingin menyampaikan lebih dulu, karena kalau enggak nanti ketinggalan waktunya. Saya berterima kasih kepada saudara yang sudah mendukung saya dalam menempuh ujian proposal tesis, dan tanggal 10 kemarin sudah berjalan dengan baik, saudara, sehingga nanti memang ada perbaikan-perbaikan, lalu kemudian melakukan penelitian. Dan kalau Tuhan menghendaki, maka bulan Mei akan masuk ujian akhir untuk menentukan lulus atau tidak lulusnya. Terima kasih dan tetap mohon doa supaya usia 75 tahun saya ini betul-betul Tuhan anugerahkan saya bisa menyelesaikan master saya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Selamat pagi, Bapak Ibu. Hari ini kita semua diberkati Tuhan. Mari kita mau berkata kepada Tuhan. Kita mau menaikkan satu pujian. Kami perlu Kau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap jalan kita, kita butuh bimbingan Tuhan. Kita butuh penyertaan-Nya.
menyertai kami di setiap jalan kami, di setiap Amin. kehidupan kami kau selalu dari saat pagi hari ini Tuhan kami mau memuji memuliakan nama dengan penuh kerinduan kami Tuhan, biarlah hati itu mulai disenangkan oleh pujian kami. Hadirlah di tempat ini Tuhan sebagai kuasa menyata di dalam hidup kami dan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Sukacita. Amin. Sukacita banyak senyum. Haleluya. Haleluya. Mari kita menaikkan satu pujian bersuka.
diurapinya karena wajahnya para pendakwa kita. Sekarang bangkitlah keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita
Tuhan. Sebelumnya kita akan persiapkan dulu dengan satu pujian bersama Yesus. Kita beri kesempatan belum aja kita akan membawa persembahan kita. Mari kita angkat amplop persembahan kita berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik, kami mengucap syukur berkat-Mu atas kami luar biasa. Kami memberikan yang terbaik saat ini bagi kemuliaan Tuhan ini Tuhan. Jangan Tuhan pastikan, Tuhan kuduskan apa yang menjadi rencana Tuhan dapat menjadi kenyataan kepada kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap haleluya. Amin. Amin. Kita naikkan satu pujian ini untuk semua diriku.
memberikan hidupnya bagi kita, supaya kita yang percaya dapat hidup kekal bersama Dia. Haleluya. Mari kita berdiri, kita naikkan nyanyi. Kau Allah yang setia.
Tuhan berikan di dalam hati kami. Firman ini dapat bertumbuh, dapat subur, dan dapat mengeluarkan buah di dalam kehidupan kami. Dapat berguna bagi kehidupan kami Tuhan, menjadi terang dan menjadi berkat di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan berikan penyertaan-Mu kepada Guru yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang berkata-kata di dalam mulut hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan apa yang Kau katakan itu adalah ya dan amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat duduk. Waktu selanjutnya kami silakan Tuhan. Mari anak-anak bersyukur Tuhan. Cuma satu. Sudah ikut saya saja ya. Ikut saya saja, baik, puji Tuhan. Ya, mungkin hari ini ada yang berkepentingan dengan tugas negara, memang termasuk Bapak Gembala, Saudara. Puji Tuhan, kita bersyukur. Yang pasti anak-anak Tuhan makin dipakai oleh Tuhan. Amin. Iya. Baik, Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan. Pagi ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, saudara. Dan saya akan mengajak saudara untuk mengingat sesuatu hal dalam hidup kita, ya. Betapa sering kali saudara kekasih dalam Tuhan kita menghadapi hal-hal yang tak pernah kita duga sebelumnya. Betul? Nah, satu contoh. Saya tidak akan memberi contoh orang lain, tapi saya senang memberi contoh diri saya sendiri. Saudara bisa lihat saya dan saudara kenal saya, saudara tahu saya. Ya, satu contoh dalam hidup saya. Ketika saya masih remaja, ya, saya sudah tahu cinta monyet, saudara ya. Saya dari SD itu punya teman bersaing, belum cinta ya, masih SD, maksud sudah jatuh cinta, lucu, cuma seneng gitu ya, seneng. Dengan teman-teman yang, maaf, agak sombong sih ya saudara ya, anjir yo sombong jadi, ngaku aja sombong gitu ya, sombong saya itu sombong banget saudara. Ya, sekarang puji Tuhan di zaman Tuhan makin rendah hati. Nah, saudara, saya senang dengan teman-teman yang sama-sama pinter dengan saya, ya. Sehingga ketika di kelas kami selalu bersaing, berpacu, pinter-pinteran, dapat nilai bagus-bagusan, ya. Dan itu senang banget, itu memacu semangat untuk belajar, memacu semangat untuk ketika menghadapi tes, menghadapi ujian. Wah itu, nanti aku harus dapat nilai bagus, nanti aku harus bisa berhasil, nanti aku harus bisa ini, ya. Tapi tanda petik loh saudara, saya puji Tuhan, nggak pernah nyontek, ya. Bersyukur, itu kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Jadi pernah saya saksikan, saya cerita ya, saya pernah belajar mau nyontek, tapi nggak berhasil, tambah saya jatuh sakit. Karena gemeteran malah pingsan duluan ya, digotong ke UKS ya. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, saya senang bersaing seperti itu. Jadi ketika saya punya teman dan tidak tahu kenapa selalu teman bersaing saya itu beda, lawan jenis maksud saya gitu ya. Jadi teman saya yang pintar itu cowok, saya cewek gitu ya. Tapi kami berteman dengan baik. Sampai kemudian SMP juga begitu. Kan sudah bisa saudara. Ada teman SD yang memang sama-sama di SMP, tapi ada yang enggak. Termasuk sampai di SMA juga seperti itu saudara. Dan temennya kan beda lagi, yang bersaing beda lagi. Jadi yang lalu sudah lewat, bersaing beda lagi. Dengan pemikiran waktu itu saya pikirkan bahwa nanti kalau suatu saat aku dewasa, aku menikah, aku dapat orang yang pinter, gitu ya. Minimal bodoh-bodoh pinter, gitu ya. Jangan lebih bodoh, gitu ya. Harapannya begitu. Lalu saudara dikasih dalam bukan cuma itu. Saya senang musik, saya senang nyanyi, saya senang ya. Itu dunia saya, itu hidup saya. Dari saya di dalam perut
karena mami saya juga tukang nyanyi, papi saya tukang main musik, saudara. Jadi itu sudah dari perut dicetak sama Tuhan seperti itu. Jadi ketika saya lahir, sudah, ya, belum bisa ngomong, belum bisa jalan, saudara, masih digendong, saudara, bisa nyanyi. Ya oh ya gitu ya, sampai dipanggil ya gitu ya datang loh, datang karena nyanyi lagunya Walau Cinta, saudara, kan dengar, saudara, nirok gitu ya. Jadi apa yang saya pengen, tapi itu belum bisa ngomong, saudara. Saya ingat betul apa yang saya alami dalam hidup saya. Nah, Bapak Ibu saudara kekasih, aku punya rencana, kalau nanti saya menikah, saya dapat orang yang pintar, saya dapat orang yang bisa main musik minimal. Kalau saya nyanyi kan ada yang ngiringi, main musik itu kan enak, saudara ya. Nggak main musik sendiri, nyanyi dewe gitu ya, borongan itu namanya, saudara. Itu pikiran saya, itu harapan saya. Bapak Ibu, berjalannya waktu, kemudian saya dipanggil Tuhan, saya melayani Tuhan, saya mulai dibentuk oleh Tuhan dengan berbagai hal yang terjadi. Ternyata saya dapat maaf, saya harus memberitahu dengan jujur, sampai salah satu kakak rohani saya ngomong sama saya begini, Dek, pasanganmu itu enggak level dari kamu. Kenapa, saudara? Saya dapat pasangan tuh tenang, jangan ngebut saudara ya. Jadi segala sesuatu saya bantu, ya, saya harus membantu. Kadang-kala maaf, enak sama-sama melayani Tuhan. Kan saya nggak nyebut nama, saudara. Kalau saudara tahu itu urusanmu, gitu ya. Yang lain kan nggak tahu. Saudara, tiap kali mau persiapan firman Tuhan, saya harus kerja ganda, kerja double. Kenapa? Saya mempersiapkan firman Tuhan untuk saya sendiri melayani. Saya juga harus mempersiapkan firman Tuhan untuk orang itu melayani. Payah, Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa, saya tambah pinter kan. Nah, tapi di situ Tuhan membentuk saya bahwa ya wes lah, nggak dapet yang saya harapkan, nggak dapet yang saya inginkan. Tapi saya sudah yakin waktu itu karena sudah berdoa, sudah puasa, ya, nggak main-main loh. Ketika saya mengambil satu keputusan itu, saudara, wes berdoa, wes puasa, Bapak Ibu, gagal. Sakitnya, wow, bukan cuma di sini, saudara, sakitnya. Sini. Semuanya sakit, saudara. Sampai rasanya saya nggak bisa melangkah. Nah, alami. Apa saya menduga? Enggak. Awalnya apa saya menduga dapat pasangan yang bodoh? Enggak. Saya tujuannya dapat yang pinter dong. Minimal ya bodoh pinter gitu ya. Tapi enggak ternyata. Ya wes tak terima, merasa ini dari Tuhan kan terima. Hilang, saudara, di dalam Tuhan hilang. Yuk, harus belajar menerima lagi, bersyukur. Gak gampang, saudara. Dengan apa akan ku balas? Kalau saudara gak ngerti kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh, nyanyi itu ya nyanyi tok. Saudara gak ngerasain apa-apa. Dengan apa aku balas? Aku harus persembahan loh, Tuhan. Persembahanku gede-gede mesti nanti. Kalau persembahannya gede, dan persembahannya cilik, sombong sisa. Pokoknya kan aku harus persembahan. Ontong-ontong tak kayak persembahan. Loh, Tuhan kok diuntung? Ini ngasih Tuhan, aku ngasih sopor. Tapi ketika kita ngerti, saudara, betapa hebatnya Tuhan. Saudara, hari ini atau saat ini, saudara, makin hari makin saya dibuat oleh Tuhan mengerti kasihnya Tuhan. Dan pagi ini saya sampaikan firman Tuhan, kasih sayang Tuhan itu sempurna. Amin. Kasih manusia bisa meninggalkan kita. Kasih manusia bisa gak sesuai dengan keinginan kita. Aku pengen dapat yang pinter, aku pengen dapat yang bisa main musik. Ya waktu itu rodo sidik-sidik lah bisa main musik, tapi gak pinter sih, yang cuma bisa main musik. Tapi maaf,
Berkhotbah aku sing ngelani. Bertugas di mana? Tolong ya. Sampai kadang-kadang saya bosan juga, tapi ya karena cinta, saudara. Cinta itu wes gila, saudara. Yo, lem wae. Cukir balik, dan saya bersikil udah, saudara. Karena belum ngerti. Tapi makin hari saya makin dibuat Tuhan mengerti. Kasih Tuhan itu sempurna. Kenapa? Beberapa hari yang lalu saya baru ngomong dengan suami saya. Ya mungkin setelah beliaunya selesai ujian pengusaha namanya. Saudara, Bapak Gembala kita tuh orang pintar, benar. Saya, wow, nggak ada apa-apanya dibanding dia. Pintarnya dia, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau tenangnya itu menang saya, saudara. Tenangnya menang saya. Orang pintarnya menang tenang, saudara. Ada Bapak tenang, Bapak Gembala dari saudara suruh tenang mau ujian proposal sudah. Makanya kemarin poster saudara tensinya naik 217. Wah, seumur saya nggak pernah tahu tensinya dia seperti itu. Saya lihat ini hasilnya merentang di depan laptop itu saudara. 217 ya nggak boleh. Akhirnya suruh nunggu. Ya tapi puji Tuhan akhirnya kasih jalan. Bisa turun tensinya, terus bisa poster, ya aman. Dan puji Tuhannya nyakiti. Saya sedikit, ya memang rotok beliau sedikit, ya. Saya yang sekarang masih sakit banget itu justru saya. Ya lengan kiri saya jangan disenggol ya. Nanti yang nyenggol tak denda, pokoknya aku sakit. Ojo sate kere, aku orang kere, kita gak kere. Enak sate kere. Orang enak sing itu bahaya loh, lemaknya itu loh ya, daging lemaknya. Tunggu sate kere. Mau lembar termawat nek bungkus goreng di lembek. Ini malah piye to? Iya nasi tetap saya makasih. Lah, Bapak kembali harus syukur. Yang ngomong selesai jam berusaha. Selamat. Ya. Tahu nggak? Aku diingatkan Tuhan. Tuhan memberi apa yang aku minta. Saat sekian puluh tahun yang lalu aku pengen punya pasangan yang lebih pintar, minimal sama-sama pintar. Dan aku sudah diberikan pasangan yang lebih jauh pintar dibanding dengan saya. Amin, saudara. Wow, ya kalau soal pengajaran itu urusannya beliau. Ya, saya nyampein yang gampang lah. Tapi saudara ngerti, saudara lakukan yang mudah. Amin, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara, walaupun dia nggak pintar main musik, nah kan cekel keyboard, iso, katanya lah kami aja. Oh, bisa main musik ya? Ya, aku bisa main. Sebenarnya dia bisa drum, saudara, tapi nggak dipraktekkan. Ya. Cekal ya, buatin. Wes pokoknya susah aku sing nyekel. Cekel tok. Cekel tok. Nek muni kacau. Apa Gembala main saudara lari. Ya boleh. Wes mulai. Wes bar. Nah, tapi saudara, Tuhan memberi apa yang dikasih sama Tuhan itu pasti yang terbaik. Makanya ini yang saya mau tekankan di bulan Februari ini, kita kan sedang kita setiap hari memang hari kasih sayang, betul? Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Tapi kita juga bersyukur karena hari kasih sayang itu juga diperingati oleh seluruh dunia. Walaupun ada orang-orang yang nggak senang, itu hari kasih sayang. Loh lah kasih sayang dunia. Saudara tahu nggak kasih sayang dunia? Valentine itu saudara, di mana-mana ada coklat. Sopo sing ra seneng coklatnya cuma. Sing ora seneng, aku tekon sing ora seneng lho ya. Sing seneng rasa nyacung. Sing gak seneng coklat. Ora coklat bubuk lho ya. Coklat batangan yang enak. Siapa sing ra seneng? Ayo. Hari ini sudah ada yang cicil pakai pink.
Ya, pinknya berbunga-bunga itu sudah hatinya mulai wih gimana tadi. Anda sedang dalam kalau harinya peringatan karena masih 14 ya. Jadi nanti minggu depan kita pakai pink ya. Sing B, kan B ora sanggo. Kalau lebih bagus pinknya yang batik. Karena minggu ketiga kan jadwal kita batik toh. Hari ini diberi keleluasaan bebas karena Bapak Kepala harus tugas. Ya. Bapak Kepala harus tugas hari ini. Nanti nih kita ragam dewe, aku beda dewe ya. Ya udah kita ikut aja bebas. Nah, Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan itu sempurna. Nah, mari kita lihat satu ayat lebih dulu. Ada beberapa ayat saudara yang sudah saya persiapkan, tapi saya yakin itu tidak akan bisa kita selesaikan hari ini. Ya, tapi kita akan masuk yang pertama pada hari ini. Kejadian pasal 39 ayat 21. Ya, berkaitan dengan hal-hal yang tidak terduga yang terjadi dalam hidup kita. Kadang-kadang kita merasa, loh kok ini toh Tuhan, loh kok itu toh Tuhan. Ketika kita ngadepi masalah, ketika kita ngadepi jalan buntu, ketika kita ngadepi tantangan, kesulitan, divonis sakit. 2017 saya divonis sama dokter Islam. Lagi bermerit saudara, harapannya wah ya lah, bulan madu iya, punya anak iya, dan sebagainya ya. Tapi dokter vonis saya kista, dan kistanya nggak kecil saudara, gede saudara. Shock nggak saudara? Pendeta juga manusia. Begitu pertama dengar itu lemes saudara, Tuhan, kok gitu toh? Gitu ya saudara, kok gitu toh? Tapi mulai berjalannya waktu Tuhan mengajar banyak hal. Tuhan tunjukkan. Apa kau ini menikahi mengarep boleh anak? Apa kau menikah mengarep boleh anak? Apa kau menikah mengarep gawe anak? Bangga saya punya teman hamba Tuhan saudara, menikah masih muda, baik-baik saja. Kalau saya kan memang sudah usia ya, usia maksudnya lanjut, yang seharusnya itu sudah gak waktunya menikah. Nah, tapi dikasihnya waktu itu, bersyukurlah timbang DKI dan dikasihnya yang jauh lebih baik ya. Syuk saudara, tapi saya diingatkan betul ya. Sampai hari ini pasangan yang secerita itu belum dikawin, dan usianya sudah di atas saya saudara. Suami istri sudah di atas saya, tapi mereka dipakai Tuhan, melayani Tuhan, dan sampai hari ini tetap setia melayani. Diberikan contoh itu. Kemudian saya juga diberikan contoh lagi, ibu angkat saya sendiri sampai hari ini, Bu Ivon kenal ya. Sampai hari ini dia juga tidak diberi anak. Saya mulai bersyukur, oh ya Tuhan. Saya mulai mengingat, kenapa dari kecil saya sudah ngopeni anak sendiri, walaupun bukan anak kandung. Yang namanya Elizabeth itu saudara, itu yang ngopeni saya dari bayi merah. Saya yang mandiin dia, saya yang bentuk hidungnya, karena hidungnya itu pesek saudara. Saudara tidak tahu lahirnya dia welek, ngomong. Dia juga tahu dirinya waktu lahir welek saudara. Mending sekarang waktu putih saudara, dulu saudara hitam, sudah hitam pesek, melesek pas metu gigitnya taring. Sampai anak buta saudara. Tapi Tuhan percayakan itu kepada saya. Dan kalau saudara lihat sekarang, nggak mungkin saudara percaya yang saya ceritakan. Masa ngono dibilang ireng, masa ngono dibilang elek. Ya elek nemen kan ya, lumayan.
masuk di satu tempat yang maaf masih banyak orang-orang rasis ya, rasis membedakan suku, membedakan ini ya. Kadang-kala anaknya kan nggak seputih mamanya saudara. Masuk tempat itu anaknya banyak sesuatu tuh melayaninya tuh rada piye gitu. Lalu anaknya ngajak main. Begitu mamanya yang maju saudara, tanya, "Cik mau cari apa, Cik? Cik mau cari apa, Cik?" Anaknya langsung gini, "Cik mbahmu ini." Kan saudara ya. Nah itu loh kadang-kadang manusia itu kan memang gitu saudara. Sangat heran ya. Apa nek wis maaf ya. Apa nek wis Cik itu lebih hebat dari yang mbak? Duitnya jarene. Dari duitnya oke, ya duitmu oke ya. Puji Tuhan. Amin ngono lho, Jo. Jondak amin ya. Yang melas itu Bapak Gembala kita saudara ya. Kalau pergi kemana-mana sama saya makan saudara, satu contoh makan di Solo Baru itu saudara. Pak Gembalanya tidak omong bahasa Jawa saudara. Maksudnya apa Pak? Lalu saya maju, "Cik mau apa Cik?" "Mau tahu bukit jadi mesin." Oh lagi hati sikil dulu ayo lumayan sikilnya ribet banget aduh Tuhan ya, itu manusia seperti itu saudara. Kenapa? Kasihnya nggak sempurna, kasihnya tuh melihat batasan-batasan tertentu. Tapi mari kita lihat hari ini, kasih sayang Tuhan itu sempurna. Amin. Jadi ketika kita mengingat tentang hari kasih sayang saudara, mari kita lebih membangun hubungan kita dengan Tuhan, mengingat, merasakan, mengalami kasih sayang Tuhan yang melebihi segala sesuatu dalam hidup kita. Sehingga apa? Itu akan membuat kita bisa mengasihi orang lain. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, ya, tapi kita bisa mengasihi mereka dengan baik. Amin. Ya, kita baca sekarang ayatnya. Kejadian pasal 39 ayat 21 kita baca bersama-sama. Kejadian 39. Bentar sekalian saya ganti pemasukan biar tidak mati-mati. Oke. Kejadian pasal 39 ayat 21. Sudah menemukan saudaraku kekasih dalam Tuhan? Ayo kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Wow. Saudara kekasih, siapa kita yang nggak tahu tentang Yusuf? Mau diingatkan lagi ceritanya Yusuf? Yusuf itu lahir menjadi anak kakak dari anak bungsunya Yakub yang 12 bersaudara. Ya. Dan Yusuf ini lahir pada masa Yakub usianya sudah tua. Sehingga Yusuf ini menjadi anak kesayangan sebelum lahir Benyamin. Sampai Benyamin lahir, itu anak yang bungsu. Yusuf menjadi anak kesayangan bagi bapaknya. Sehingga kehidupannya Yusuf benar-benar suatu kehidupan yang menyenangkan. Wah, pengen apa dikei, minta apa dikasih, mau apa cepat sekali mendapatkannya. Bapak Ibu, ini juga jadi pelajaran ya. Firman Tuhan itu selalu cerita ngomong apa adanya, gak ada yang ditutupi. Ayo, gitu ya. Ada orang kan ngomong firman Tuhan ini sing api-api wae. Firman Tuhan kok nyeritakne wong jahat, kok nyeritakne wong dosa lah. Memang dia dosa kok. Mau ngomong dan dosa ini. Ya bagaimana dosa itu harus bertobat kan gitu saudara. Amin.
saja oleh orang tuanya, dia nggak menjadi anak yang aleman, manjaan, ya. Pokoknya kudu dikai, dikai ngamuk, dikai nesu, gitu ya. Ada kala orang tua gitu ya, ada anak-anak yang kena di hati, gitu ya. Terus apa-apa nek si A ini mesti dikai. Dan saudara, ini bikin sakit hati yang lainnya. Nek karo iki wae apa dituruti, apa dikei, apa diberikan. Nek karo aku apa dihitung. Nek aku utang kok bayar. Nek si A sing utang ora ditagih, rasana tek wae lah. Jangan sampai kita jadi orang tua seperti itu. Itu bikin anak sakit hati benar. Dan ujungnya betul saudara, Yusuf ini dibenci saudara-saudaranya. Sehingga akhirnya hidupnya Yusuf yang tadinya enak, tadinya semua serba gampang, yang tadinya semua dituruti menjadi susah. Kenapa? Karena dibenci saudara-saudaranya, dicelakakan saudara-saudaranya. Untung belum sampai dibunuh. Kenapa? Karena memang Tuhan gak mau Yusuf sampai dibunuh. Kalau Tuhan izinkan pasti terjadi. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudara, percayalah itu semua atas seizin Tuhan. Amin. Mbok ra enak kayak apa? Wah, bot kayak apa loh saudara? Susahnya kayak apa? Kalau Tuhan itu gak izinkan, gak bakal terjadi. Amin. Makanya saya juga bersyukur sama Tuhan. Ada pujiannya Jonathan Prawira ya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Itu menjadi lagu yang memberkati saya di samping banyak pujian lain. Kenapa? Yang nggak terjadi itu, ya yang sudah terjadi itu nggak semuanya enak, saudara. Nggak semuanya sesuai dengan keinginan kita, nggak semuanya sesuai dengan praduga kita. Tapi mari kita bersyukur. Karena apa? Pasti itu semua seizin Tuhan. Amin. Nah, singkat dan cerita, Yusuf akhirnya dibuang masuk sumur, kemudian dijual kepada orang Mesir, kemudian jadi budaknya Potifar, saudara. Jadi budaknya Potifar, disenangi sama tante Potifar yang genit. Kalau Yusuf mau hidup nggak benar, saudara, enak dia. Ya, jadi simpenane nyonya bos. Nah, mesti apa-apa keturutan, saudara. Tapi dia menjaga hidupnya di dalam takut akan Tuhan. Gak apa-apa. Sampai akhirnya apa? Masuk penjara. Ini yang kita baca hari ini. Yusuf ada di dalam penjara. Kalau Yusuf mau mengingat apa yang dialami, apa yang dirasakannya, dia pasti marah, saudara. Dia pasti berkata, Tuhan, loh kok ini toh? Aku tuh kan gak jahati saudaraku. Aku tuh gak ngapa-ngapain mereka. Loh kok aku dijahati? Aku ini menjaga kekudusanku, menjaga hidupku takut akan Tuhan. Loh kok malah aku masuk penjara, Tuhan? Kok gak dibela, Tuhan? Banyak orang kadang-kala, saudara, dia sendiri salah tapi merasa gak salah. Ketika mengalami masalah, ngamuk mbak Tuhan. Kok ini toh Tuhan? Kok gak ditulungi toh Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan seperti ini? Tapi saudara, kita lihat dalam peristiwa ini, tidak ada dicatat oleh Alkitab, tidak ada dicatat dalam firman Tuhan, Yusuf marah. Yusuf jalani saja, wis rapopo. Ya sudah, disyukuri, diterima, masuk penjara, tidak apa-apa. Tapi kita baca firman Tuhan. Kasih sayang Tuhan sempurna bagi kita. Kasih sayang Tuhan itu sempurna bagi Yusuf. Amin, saudara. Lalu Tuhan membiarkan, mengizinkan dia, tapi Tuhan tidak mencelakakan dia.
hadapi kecelakaan, hadapi kesulitan, hadapi masalah. Tapi Tuhan tidak mencelakakan, Tuhan hanya mengizinkan saja. Dan itu sebenarnya Tuhan sedang membentuk karakter kita menjadi satu karakter yang semakin hari semakin menyenangkan hati. Amin. Nah, saudara, kita lihat di sini apa yang dicatat oleh firman Tuhan ketika Yusuf ada di dalam penjara. Kembali pada ayat yang sudah kita baca. Tetapi itu nanging neng yo memang ada tidak enak-enak mau. Semua tidak menyenangkan, semua orang seperti yang diinginkan. Tetapi, ada kata tetapi, perhatikan. Apapun yang kita hadapi hari ini, apapun yang sulit kita sedang alami hari ini, ya, sakit dan sebagainya kita sedang alami. Tetapi ini yang harus saudara catat. Tetapi, perhatikan. Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Hal yang pertama, saudara, untuk memahami kasih sayang Tuhan yang sempurna, saudara, rasakan, nikmati, dan terus alami penyertaan Tuhan dalam hidup. Apapun yang kau sedang hadapi dalam hidupmu, ketika kau sadar, oh iya, aku ada dalam penyertaan Tuhan, saudara pasti kuat. Saudara pasti tidak akan patah. Bisa jatuh, tapi tidak tergelincir. Saudara ingat yang saya alami berapa tahun yang lalu? Tahun 2004 itu tahun pergumulan yang luar biasa hebat buat saya. Sampai wis ra iso ndonga. Bukan berarti tidak berdoa loh ya. Tidak bisa berdoa. Mau ngomong apa? Semua sudah tak doakan. Dan terjadi seperti yang tak doakan. Mau ngomong apa lagi Tuhan? Wis seperti ini. Mau minta apa lagi? Apakah doa cuma minta? Kan enggak, saudara. Tapi saya sudah tidak bisa ngomong apa lagi. Setiap tengah malam saya duduk di teras depan. Mati lampu teras tak matikan supaya orang tidak lihat dan mengundang perhatian orang lewat. Ki ngopo cah wedok bengi-bengi tengah wengi ning jowo tengok-tengok ngenteni sapa nunggoni sapa. Wah, bahaya saudara. Ya. Dan apa yang saya lakukan? Saya cuma berkata satu kata sama Tuhan. Satu kalimat kepada Tuhan, bukan satu kata, satu kalimat. Tuhan, beri aku kekuatan. Karena saya ngerti, saya mengalami, saya menghadapi hal itu tetap dalam penyertaan Tuhan. Saya tidak sedang meninggalkan Tuhan, saya tidak sedang jalan-jalan tidak melayani Tuhan, tapi saya sedang di dalam pekerjaannya Tuhan. Saya ada di dalam lingkup wilayah yang Tuhan tetapkan bagi saya. Bahkan ketika itu satu saudara datang dari Oklahoma, Amerika. Karena kesulitan mau ke sini, saudara juga tidak bisa ngomong Jawa. Saya aja pertama kan kesulitan ketika di sini. Penuh wae, ngrungokke ngomong, ngematke, kadang guyune keri. Nah, Pak Parno itu yang baik hati ngasih saya makan. Tapi sudah disiapkan di depan saya dibilang jangan, saudara. Mesake ya, mesake banget saudara. Dalam hati saya marah saudara waktu itu. Maaf ya Pak ya, kok orang ngerti ya nesu aku. Wong ngertine Solo saudara, orang ngerti sekolah aja. Wong Solo ya. Masuk ngasih makan kalau tidak boleh dimakan. Ya harus tak perlu saudara. Walaupun saya belajar makan nasi itu nih buat saudara. Karena orang nek saudara saya belajar muluin nasi sama tempe sama sambal saudara. Tempe goreng. Ada saya suka sayur. Kami bilang sama yang ngasih jangan. Ada bahannya yang baik hati. Akhirnya dia ngasih tahu saya. Oh. Nah, waktu itu satu saudara dari Oklahoma datang, tidak bisa ke sini. Akhirnya utusan satu saudara yang lebih muda untuk menjemput saya. Saya dijemput, saya dibawa ke Jakarta.
Jakarta sampai di Jakarta dibina. Dah, kamu sekarang ikut saya. Udah melayani Tuhan di sana. Ladangnya luas. Wis ndak kuatir apa-apa. Diajak berangkat ke Oklahoma, Amerika. Saya cuma ngomong sama dia, saya mau berdoa ini. Tanya Tuhan. Ya, cepet ya berdoanya, jangan lama-lama. Kasih keputusan. Tak tunggu. Kemudian berkembang lagi, kasih 2 pilihan saudara. Satu di Oklahoma, satu di Sulawesi Utara, di Manado, di Lelema. Kemarin waktu saya ke Manado, saya sempat ke Lelema juga, tapi nggak ke tempat itu. Di Lelema ada satu gereja, saudara, jemaatnya 500 orang. Nengennya limo, 500 saudara ya. Tapi itu nengennya limo, karena 500 saudara. Ya, jemaatnya 500 orang, saudara. Ya, sudahlah secara finansial nggak usah bingung. Ya, orang sana tuh namanya persekutuan, namanya persembahan untuk Tuhan, saudara. Wow, benar. Ya. Apalagi yang namanya makan, saudara. Wow, saudara mau di sana gerweteng sedih. Bok sehari saudara bisa makan lebih dari 10 kali. Ini pemangan dulu, pemangan kono dimasaki meneh, ini pesta meneh. Aduh, sok mati kekenyangan ini saudara. Kalau tidak kita bisa ngomong menjaga diri dengan baik ya, ngomongnya harus baik. Kalau tidak nanti dikira nggak menghargai juga saudara. Ya, seperti itu. Jadi di sana kalau mungkin tidak ada yang kurang secara finansial. Jumlahnya 500 semua sudah siap. Ada bukit doanya lagi. Wah, itu yang menarik saudara ya. Apa yang saya pernah pergi ke Ungaran, bukit doa. Ada bukit doanya. Wah, menarik kan? Tapi saudara ketika saya berdoa, Tuhan berkata, tidak. Sakit saudara. Mata ketok. Kuping krungu. Kuping ra krungu budek. Mata nenek ra ketok picek. Wah, kurang ajar ini. Saudara, mata lihat, kuping dengar saudara. Wah. Semeliwer saudara. Tapi Tuhan tetap berkata, enggak. Kamu tetap di. Wow, makanya saudara harus ngerti loh. Saya ada di sini itu karena Tuhan loh saudara. Amin. Amin. Ayo, bareng-bareng kita layani Tuhan. Buat apa hidup kita tidak melayani Tuhan? Untuk apa? Kok boleh apa? Makan. Oh makan nih sak sendok. Ya lah. Hah? Apa gue entong? Tak sendok gitu ya. Nah perlu ya cukup kepuk ini dong. Udah makan malah keselak ya. Artinya apa? Buat apa hidup kita? Kok bukan untuk menyenangkan? Nah di sini saudara kita diajar. Yusuf saudara memang mengalami yang gak enak. Tapi kita lihat ada penyertaan Tuhan. Itu yang penting saudara koreksi dalam hidupmu. Aku ini masih dalam penyertaan Tuhan. Apa aku lagi jalan-jalan karepku dhewe? Gitu saudara. Amin. Nah kita dalam penyertaan Tuhan. Wis tak saudara mau angin ribut, mau badai, mau apa? Dalam penyertaan Tuhan. Mau apa? Murid-murid dalam perjalanan di perahu diombang-ambingkan angin topan. Perahunya penuh dengan air, masuk ke dalam perahu. Tuhan Yesus tidur di gurita. Banyak yang mengkhotbahkan, termasuk saya yang ngomong. Tuhan tidur, murid-murid kerja sendiri. Saudara, tapi masalahnya sebenarnya bukan murid-murid membiarkan Tuhan tidur. Dan Tuhan memang mau tidur, saudara mau apa? Hah? Mau apa? Tuhan mau pendeta memang tunggu. Oh
jelas lagi. Saudara, kalau Tuhan tidur, kita ikut tidur saja tuh. Ngapain panik? Ngapain bingung? Betapa seringnya kita seperti itu, saudara. Bingungi. You know bingungi? Ngerti bosok bingungi? BBI gitu. Loh, emangnya bisa? Tak tanya, memangnya bisa? Dulu suami saya tercinta itu, saudara, kalau kehilangan barang, nyari barang, merasa menaruh di situ, nggak ketemu, saudara. Wah, semua itu boleh sampai teman-teman. Saya seneng, aku boleh email, boleh itu ngerti. Orang yang lain, dia kalau bingung tau. Sebut ya, itu kangen, saudara. Istri pinter, istri tahu, jangan jadi istri yang sok pinter ya. Ajari suami ya, jangan hormati suami. Otoritas suami itu tetap sebagai kepala. Amin. Ya, jadi istri tetap tunduk kepada suami. Jadi, Tuhan tolong suamiku ya Tuhan. Sudah gitu, dia ngomong sendiri. Nah, wah, kudus kita. Apa? Oh, tadi aku mari ketemu Sanusi. Tuhan, di mana Tuhan? Ditunjukkan dulu. Lihat di situ. Lihat di situ ketemu. Saya senyum. Betul. Kan tahu. Ya udah, iya. Cuma gak usah bingung. Nek nyari belum ketemu wis duduk bae. Dicari petentang ya ora ketemu. Betul enggak? Kita kemarin ketemu, saya ketemu kayak kemarin, saudara. Kita nyari sesuatu. Bukti pembayaran. Kalau saya kan orangnya itu serang ngurusi kayak gitu, saudara. Bukti pembayaran yang penting tak bayar urus kamu. Kalau beliaunya enggak, saudara. Kalau urus rapi, disimpan itu bukti pembayaran. Saudara, saya lupa naruh, saudara. Saya cuma ingat-ingat saja. Oh, di situ. Mulai sampai pagi di tadi nyari. Rambut kamu, saudara. Paginya atau tadi malam ya? Tadi malam. Tadi malam atau pagi ini? Wah, lupa. Kali saya cuma bilang. Dan sekolah ketemu. Betul, saudara. Saya cuma diam dan lagi, Tuhan, gimana tuh Tuhan aku naruh, aku lali tuh Tuhan. Makanya saya ngomong tadi, pinternya, pinter ini. Tenangnya, saudara, daplek saya. Orang tenang nih, daplek, saudara. Kenapa? Saya yang penting gini, yang penting aku dalam penyertaan Tuhan. Wis mau ngadepi apapun, aku dalam penyertaan Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan itu. Kenapa? Kita mau apa? Iso Allah. Gak bisa. Amin. Nanti yang kita harus belajar. Yang pertama, koreksi diri. Apakah kita masih ada dalam penyertaan Tuhan? Karena Tuhan itu menyertai kita dalam segala hal. Tapi jangan lupa, Tuhan tidak menyertai ketika kita meninggalkan Tuhan. Amin. Jadi gak pernah Tuhan meninggalkan kita. Ada orang Tuhan kok tinggalkan aku? Enggak, Tuhan gak meninggalkan. Kenapa Yesus berdoa di atas kayu salib? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Itu jeritan hati Yesus, bukan dia gak tahu kenapa Bapaknya memalingkan muka dari dia. Tapi saking beratnya penderitaan, saking beratnya beban dosa dunia yang harus dipikulnya di atas kayu salib, sampai dia berseru seperti itu. Nah, beban kita gak seberat yang dialami Tuhan Yesus, saudara. Jangan ngomong Tuhan tinggalkan, Tuhan gak tinggalkan. Selama kita dalam penyertaannya, selama kita gak keluar dari jalurnya Tuhan, Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Tuhan hanya sedang mendidik kita, mengajar kita untuk lebih tahu, lebih ngerti. Ini loh nak yang aku mau. Amin. Ini loh nak yang aku inginkan. Kalau kita ngerti itu,
saudara, kita lihat Yusuf. Dia jalani semua dengan baik. Dia jalani semua dengan tenang. Amin. Dilewati. Memang prosesnya harus gitu kok. Gak apa-apa. Jalani. Yang penting kita tidak hidup di dalam dosa. Yang penting kita tidak meninggalkan batas wilayah yang Tuhan tetapkan bagi kita. Satu contoh, Tuhan mau saya ada di tempat ini, tapi karena tawaran yang lebih menggiurkan buat saya nekat pergi ke Oklahoma. Ya di sana saya bisa melayani Tuhan, di sana saya bisa tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tapi saya sudah keluar dari apa yang Tuhan tetapkan. Amin. Amin. Yang kedua, mari kita kembali kepada Kejadian pasal 39 tadi. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan perhatikan, melimpahkan kasih setianya kepadanya. Perhatikan saudara, ketika kita ada dalam penyertaan Tuhan, Tuhan gak cuma menyertai tak. Ya wes lo nak, wes tak sertai yo, wes lo yo nak yo, tak barengi kowe tak kancani yo, wes ya cukup ya, sudah tak sertai. Kamu sakit, yo tak kancani yo. Kamu punya masalah, yo tak temani yo. Gak gitu, gak seperti itu. Tapi ketika dia menyertai kita, dia melengkapi kita dengan apa? Kasih setia. Makanya saya katakan di depan, kasih sayang Tuhan sempurna bagi kita. Ketika dulu saya punya pasangan yang akhirnya meninggalkan saya, memang dia mengatakan, aku cinta kepadamu, aku sayang kepadamu, tapi buktinya ya gue kudu nulungi aku loh. Maaf saudara, tak ceritain sekarang. Kalau dia minta tolong sesuatu dan saya tidak bisa menolong, marahnya luar biasa. Tapi gandeng orang lagi cinta, dia tenang saudara. Wes piye carane yo dilakukan saudara. Jungkir balik, ndas go sikil bundas, bayang ke saudara, rupanya kayak apa saudara. Tapi nggak apa-apa karena itu diizinkan Tuhan mengajar saya. Saya ngerti, kasih sayang manusia itu seperti itu. Kadang-kadang si orang apa? Pamrih. Yo nek kowe iso nulungi aku. Yo nek kowe iso nyenengke aku. Yo nek kowe iso ini. Tapi ketika kemudian saya diberikan pasangan oleh Tuhan yang sekarang, wow, saya dibuat melihat betapa hebatnya kasih Tuhan dalam hidup saya. Nil, yang tak kasih kamu jauh lebih baik, jauh lebih hebat, jauh lebih sayang. Bayangkan saudara, kalau tidak sayang sama saya, 5 lantai loh saudara, ditinggal loh. Ya memang itu sudah dalam apa izin Tuhan, tapi nggak gampang loh saudara. Waktu itu bukan dia tidak punya kekuatan loh. Di belakangnya ada pasukan yang siap mendukung, mempertahankan untuk beliau yang tetap bertahta di istananya. Tapi saudara dia rela, dia lakukan. Kenapa? Karena dia tahu apa yang Tuhan. Makanya ketika di mimbar Tuhan ngomong, diam kamu. Udah gak usah jawab. Ingat hambaku Daud. Ketika dikudeta oleh Absalom, Tuhan juga bilang, diam. Bapak Gembala kita ini bukan orang yang nggak bisa ngomong saudara. Saudara mau argumen sama dia. Modalmu, kata-katamu sakiro. Raisal saudara ngelawan dia. Jagonya ya. Dia ahli tata gereja. Yang ngerti semua aturannya. Dia paham
detail firman Tuhan. Gak bisa. Apalagi yang dituduhkan orang benar, saudara. Wow, kekuatan luar biasa. Di belakangnya siapa? Tapi kembali, Tuhan mau apa? Amin, saudara. Ketika kita nurut, oh, Tuhan melengkapi dengan kasih setia. Bapak Ibu, sekarang beberapa hari yang lalu kami sempat posting ya, saya memposting di Facebook ya, ada yang berkunjung dari sana. Wah, dia cerita, guru Pak Paulus ini yang memberkati saya waktu menikah, Pak Paulus ini yang nungguin saya waktu saya melahirkan anak. Sampai selesai saya keluar dari ruang operasi ditungguin. Kebangetan itu mereka yang udah tahu diri. Itu katanya. Oh ya, puji Tuhan. Ya Tuhan pasti buat yang terbaik. Nek enggak gitu, Pak Paulus nggak nyampe. Iya ya. Kenapa Tuhan mau membuktikan kasih setianya? Apakah di sini dibiarkan Tuhan jadi kere, jadi ora iso mangan, jadi terus stres gitu? Sempat syok memang saudara. Tapi Tuhan pulihkan luar biasa. Makanya kembali semangat kuliah, ambil tesis, ujian proposal, kita doakan Mei 2023 nanti ujian akhir. Ya, jadi setelah ini kami akan banyak keluar saudara, karena beliau harus melakukan penelitian di gereja-gereja Isa Al-Masih Jawa Tengah bagian selatan. Jadi kita harus kunjungi gereja-gereja. Jadi nggak bisa kalau tesis beda dengan skripsi. Kalau skripsi bisa cuma satu jemaat saja, asal jumlahnya mencukupi. Tapi kalau sudah tesis harus wilayahnya lebih luas lagi, karena itu nanti master beda dengan sarjana saudara ya di atasnya. Jadi harus memang seperti itu. Tapi dosen-dosen sampai semua juga geleng kepala loh saudara. Waktu kemarin ketemu langsung kan karena ujian proposal saudara, yang lama tidak ketemu jadi ketemu. Apa Paulus kok nggak berubah ya? Tambah muda, sehat, puji Tuhan. Kenapa saudara? Kasih setia Tuhan. Kalau kekuatan kita sebagai manusia, tidak bisa. Terbatas saudara. Sudah mengalami tekanan-tekanan kayak begitu itu sudah saudara. Aku ada istilah post power syndrome. Hati-hati yang masih punya orang tua saudara. Jangan biarkan orang tuamu nganggur. Nyekel iki ra entuk, nyekel kuwi ra entuk, nyekel ini jangan. Tak beritahu. Kasihan. Dia nanti akan merasa, wah aku wis ra kanggo yo. Aku ki wis ra iso apa-apa yo. Aku wis ra berharga. Makanya saudara sampai hari ini walaupun saya punya SIM, kalau mau pegang mobil ya iso saudara, terus nanti tak cek terus tak jumlah aku, orang yang kalau aku. Tapi ketika beliaunya udah aku lagi, ya udah, sampai biar saja. Mau tak? Gak apa-apa, saya masih muda kok. Sobat ya iso. Nanti suatu saat ya iso. Ya, tidak bakal hilang yang namanya ilmu. Amin saudara. Ya. Tapi memberi kesempatan untuk orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang lebih tua dari kita, mereka punya nilai, mereka punya harga untuk mereka bisa menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Amin saudara. Lihat, Tuhan melimpahkan kasih setianya kepada Yusuf, bukan cuma Yusuf, tapi kepada kita. Ketika kita telah tinggal
dalam pernyataan Tuhan, Tuhan melimpahkan kasih setia. Kenapa saya masih bisa berdiri sampai hari ini? Sudah divonis dokter seperti itu. Tapi saudara, saya ceritakan kepada saudara, kista itu mengecil dengan sendirinya. Sekarang masih ada enggak? Masih. Tapi mengecil. Sehingga dokter berkata, kamu gak perlu operasi. Kontrol saja. Setiap 4 bulan, 3 bulan dicek. Dan puji Tuhan enggak mengembang sampai hari ini. Tuhan sanggup melakukan yang kita enggak bisa lakukan. Tema gereja hidup kita kan melihat yang tidak kelihatan. Amin. Saya kan nggak bisa lihat saudara kista itu, nggak kelihatan buat mata saya. Kalau mau melihat ya nanti harus ini. Tapi saya mengimani. Saya melihat itu makin kecil, itu akan hilang, itu akan bersih. Karena dari ujung rambut sampai telapak kaki ini milik Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Jadi jangan bingung nek rambutmu rontok, tapi yo terus ngapur. Wis gak apa-apa rontok, rasa dirawat, yo dirawat. Amin. Nah, tapi merawatnya sesuai kemampuan kita. Nek gajinya sesasi nggak ada 10 juta, yo aja tuku obat untuk tumbuh rambut regane 12 juta. Dodol lapangan saudara. Ya, contohnya seperti itu. Jadi kita bisa mengatur apa yang Tuhan percayakan kepada kita karena Tuhan melimpahkan kasih setia. Amin. Yang ketiga, yang terakhir untuk hari ini, dikatakan oleh firman Tuhan, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Saudara, kalau kita dikasihi oleh seseorang, kalau kita disayangi oleh seseorang, apakah itu keluarga kita, apakah itu saudara kita, apakah itu tetangga kita, saudara harus tahu bahwa itu bagian dari bukti kasih sayang Tuhan dalam hidup. Amin. Amin. Saudara tidak dibenci enak nggak? Ada kata-kata berkata begini. Satu musuh terlalu banyak untuk kita. 1000 teman terlalu sedikit bagi kita. Artinya apa? Kalau boleh, jangan pernah ada orang yang memusuhi kita. Betul? Pengennya kita di mana-mana kan diterima, di mana-mana disayang, di mana-mana kedatangan kita diharapkan. Itu menyenangkan loh saudara. Saya yang teko PKK bisa puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Oh, tidak apa-apa, mengimani saudara. Oh, suatu saat nanti. Nah, ini buktinya Bapak Gembala bisa mendampingi untuk sumpah jabatan. Artinya apa? Artinya ada anak-anak Tuhan di sana. Dan Bapak Gembala kita dipercaya, dipakai. Kalau tidak ada, apa Bapak Gembala dipanggil? Ya enggak loh. Kan ngopo? Kan tengok-tengok. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan. Itu loh bukti kasih sayang Tuhan. Ketika kita diterima, ketika kita dikasih, ketika kita disayangi, apalagi yang mengasihi kita, yang menyayangi kita, sebenarnya itu ada
nggak ngerti saudara. Ada orang itu yang waduh nggak tahu iso gething anyel ora gelem ketemu, ora gelem omongan, ora gelem tak sembah. Iki gek ngopo gitu loh. Saya sampai mikir, iki jane aku salah opo to ya? Ya nek aku salah ngomong, aku tak minta maaf kan gitu saudara. Tapi ya mau gimana? Ya. Sampai ada yang ya bagiannya memintakan maaf. Saya bilang, loh aku ya orang apa tidak merasa mempersalahkan dia. Gak usah minta maaf, aku ya orang ngerti. Bapak Ibu, tapi rasanya nggak nyaman, nggak enak. Nah, tapi ya wes lah. Nek orangnya nggak mau sama dipaksa. Dah, saya cuma berdoa setiap saat. Kami berdoa bukan sampai saat kami. Asanan coba. Iya. Sebenarnya anu ya, lebaran 3 hari. Wis aja golek perkara. Ora ditopo malah diwan-eman. Udah kasih aja yang lebih membutuhkan. Ya toh? Nah, tapi kita punya kerinduan, nggak pengen, nggak senang seperti itu. Ya. Nah, artinya apa saudara? Seberapapun orang yang sayang kepada kita, seberapapun orang mengasihi kita, saudara harus mengerti bahwa itu bukti. Salah satu bukti dari kasih sayang Tuhan dalam hidup kita. Amin. Neng, ada nangis loh ya, ada tetapi loh ya. Ojo seneng, nanti senengi karo bojone wong. Jangan mau, amin. Ya, itu berbahaya. Itu nanti jadi dosa. Itu nanti jadi nggak memuliakan Tuhan. Jadi kita keluar dari penyertaan Tuhan. Amin. Nah, jadi saudara, 3 hal kita belajar pagi ini. Kasih sayang Tuhan sempurna bagi kita. Yang pertama saudara, mari kita tetap tinggal dalam penyertaan Tuhan. Apapun yang kita hadapi ketika kita ada penyertaan Tuhan saudara, tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Amin. Yang kedua saudara, rasakan, alami Tuhan melengkapi dengan kasih setianya. Jadi ketika Tuhan menyertai kita, Dia pasti melengkapi kita. Dia gak cuma ngancani tok, wis tak ngancani ya. Tapi Dia melimpahkan kasih setianya. Artinya apa? Kita punya stok kasih sayang yang gak ada habisnya. Setiap kali kita merasa gak dikasih, setiap kali kita merasa diperlakukan gak adil, diperlakukan gak baik, dicurangi, udah kembali ke stok kasih sayangnya Tuhan. Amin. Karena Dia melimpahkan kasih setianya bagi kita, bagi Yusuf juga. Dan yang ketiga, saudara kasih dalam Tuhan, rasakan ketika ada orang-orang yang mengasihi kita, itu adalah bukti, salah satu bagian dari bukti kasih sayang Tuhan bagi kita. Amin. Apalagi kalau itu orang yang sebenarnya musuh kita, tapi dia mengasihi kita. Wow, ya. Firman Tuhan berkata dalam Amsal, kalau Tuhan berkenan kepada seseorang, musuh orang itu pun didamaikannya, diperdamaikannya dengan Dia. Nah, saya percaya dengan orang-orang yang saat ini tidak senang dan sebagainya, kami tetap doakan, kami tetap memberkati mereka di dalam doa. Kami percaya satu saat Tuhan pasti akan berdamai. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kepada pagi hari ini. Kami belajar tentang kasih sayang-Mu yang sempurna di dalam penyertaan-Mu, di dalam limpah kasih setia-Mu, dan di dalam bukti kasih sayang orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami terus memahami hal ini. Kami terus bertumbuh di dalamnya, dan kami terus dibentuk, sehingga Tuhan, kasih sayang itu semakin tumbuh dalam hidup kami, dan kasih sayang itu menjadi nyata untuk kami juga berbagi kepada orang lain. Terlebih Tuhan, kami mau mengasihi Engkau lebih dari apapun.
Karena kami tidak bisa membalas kasih-Mu. Dengan apa Tuhan kami balas kasih? Selain kami memuji menyembah Engkau, mempersembahkan seluruh hidup kami, semua yang Kau percayakan kepada kami, apakah itu keluarga kami, hidup kami, kesehatan kami, kepandaian kami, kekayaan kami, Tuhan, kami mau persembahkan itu untuk kemuliaan-Mu. Tidak ada sesuatu yang menjadi milik kami sendiri untuk kami pegang kuat Tuhan, tetapi biarlah kami belajar menyerahkan semuanya kepada-Mu, karena hidup kami ada di dalam Engkau, dalam penyertaan-Mu, dalam limpah kasih setia-Mu, dan di dalam kesayangan-Mu melalui orang-orang di sekeliling kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu pagi ini. Lengkapi kami terus Tuhan, dan pakai kami untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan. Untuk pengumuman hari ini saudara, minggu depan ibadah berjalan sesuai dengan jadwal yang ada. Besok kita masuk minggu yang ketiga. Saya nggak usah share lagi di grup, saya umumkan saja. Untuk dress code kita besok adalah pink. Diusahakan kalau punya batik yang pink, kalau nggak punya ya pink saja ya. Kita mau sama-sama merayakan, mengingat, menikmati hari kasih sayang. Walaupun kasih sayangnya peringatannya tanggal 14, nanti minggu ketiganya tanggal 19. Gak apa-apa ya. Puji Tuhan. Lalu untuk yang berulang tahun yang belum didoakan dalam 1 minggu ini, silakan maju ke depan. Ada? Tidak ada. Nah, yang ada masih di tempat lain. Nanti besok minggu dia mau didoakan. Kita kemarin memberikan ucapan ulang tahun ya kepada Bapak Ibu Esther Daniel ya. Luar biasa itu ulang tahunnya. Bisa sama persis tanggalnya, bulannya, tidak tahu tahunnya, saya belum banyak tahunnya ya, apakah sama ya. Luar biasa, Tuhan baik. Itulah keunikan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Semua alami masing-masing dengan hal yang berbeda, tetapi itu kasih sayang Tuhan. Amin. Ya, baik. Kalau nggak ada yang lain, ada yang mungkin saya lupa untuk disampaikan. Minggu depan yang melayani kita Ibu Yayu, firman Tuhan. Ya berarti nanti Ibu Rahel mundur minggu depan. Karena hari ini anaknya ikut saya. Ya. Baik, puji Tuhan. Tidak ada hal yang lain. Semua sudah diberkati. Sehat. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan bersyukur kepada Tuhan dengan doa banyak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur pada hari ini kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh bersekutu dengan Engkau dan mengalami kasih sayang-Mu yang sempurna secara terus-menerus dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa secara khusus hari ini untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Paulus Tandianto, bersama juga dengan anak-anak Tuhan yang sedang menghadapi tugas Tuhan untuk pelantikan atau sumpah jabatan dalam panitia pendaftaran pemilih Pantarlih Tuhan untuk pemilu 2024. Tuhan sertai hamba-Mu, Tuhan urapi, pakai dengan penyertaan-Mu dimanapun hamba-Mu saat ini berada, menjadi berkat Tuhan di tengah-tengah mereka yang belum percaya, terlebih khususnya Tuhan terus dipermuliakan. Tuhan terus menyertai dan memakai dengan dahsyat dan ajaib juga anak-anak-Mu yang terlibat di sana Tuhan, baik itu dari antara jemaat di tempat ini maupun mereka yang ada dari jemaat yang lain yang ada di desa Duet ini. Tuhan, Kau pakai mereka sehingga di dalam menjalankan tugasnya mereka melakukannya dengan penuh tanggung jawab, dengan jujur, tidak memihak ke manapun juga, tetapi sungguh-sungguh melakukan tugas
tugas mereka dengan baik dan benar, adil, sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Tuhan dipermuliakan, Tuhan dipuji, dan Tuhan terus disenangkan. Kami berdoa untuk ibadah raya minggu depan Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, biarlah kami boleh mempersiapkan diri kami masing-masing, mempersembahkan hidup kami yang terbaik bagi Engkau, sehingga sepanjang minggu ini Tuhan terus menjadi kehidupan yang menikmati kasih sayang Tuhan, mengalami kasih sayang Tuhan, dipenuhkan dalam kasih sayang Tuhan. Karena sesuatu hal yang sebenarnya tidak dapat kami lihat dengan mata kami, tetapi kami dapat melihatnya dengan mata iman kami dan merasakan kasih sayang itu secara terus-menerus. Tolonglah kami untuk kami dapat terus menyadarinya dan makin bertumbuh di dalamnya. Sekarang saudaraku, mari kita mengangkat tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa kita, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang selama-lamanya sampai Maranatha. Tuhan kembali kali yang kedua, kita diberkati dalam anugerah dan kasih sayang Tuhan. Terimalah berkat, terimalah anugerah, terimalah segala penyertaan Tuhan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan pulanglah dengan penuh damai sejahtera di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan diberikan atas kita semua. Haleluya. Amin. Silakan duduk, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Selamat pulang, Tuhan memberkati, sampai bertemu minggu depan.